Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Yudra Damai Kusuma. Saya adalah staf di Balai Pengelola Transportasi Darat kelas 3 Bengkulu. Jadi pada kesempatan kali ini, saya ingin memperkenalkan 3 role model ASN Kementerian Perhubungan yang menerapkan core value ASN yaitu berakhlak. Mungkin kalian bertanya-tanya, apa itu berakhlak? Jadi berakhlak merupakan panduan perilaku bagi ASN yang dimana nilai dasar tersebut menjadi fondasi budaya kerja ASN yang profesional dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Berakhlak terdiri dari berorientasi pelayanan seperti pemenuhan kebutuhan masyarakat, solutif, ramah, dan upaya perbaikan tiada henti. Lalu akuntabel, yaitu melaksanakan tugas dengan baik dan tanggung jawab dan tidak menyalahgunakan kewenangan atau jabatan. Selanjutnya adalah kompeten, yaitu selalu meningkatkan kompetensi diri, membantu orang lain belajar dan melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik. Lalu harmonis, yaitu menghargai setiap orang, suka menolong dan membangun lingkungan kerja yang kondusif. Selanjutnya adalah loyal, yaitu memegang teguh dasar negara dan dasar hukum, menjaga nama baik serta dapat menjaga rahasia jabatan dan negara. Lalu ada adaptif, yaitu cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan dan terus berinovasi. Dan terakhir yaitu kolaboratif, yaitu terbuka dalam kerjasama dan memberi kesempatan bagi berbagai pihak untuk berkontribusi. Berikut adalah ASN Kementerian Perhubungan yang dapat kita jadikan role model dalam menerapkan core value berakhlak. Yang pertama adalah Dr. Insinyur Joko Sasono MSc Eng. Beliau adalah pegawai negeri sipil di Kementerian Perhubungan dengan pangkat pembina utama golongan 4E. Saat ini beliau menjabat sebagai Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan. Sebelumnya juga beliau pernah menjabat menjadi Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan serta Direktur Jenderal Perhubungan Darat. Core value yang dapat kita ambil dari Bapak Joko Sasono adalah berorientasi pelayanan di mana beliau terus berusaha tetap meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat melalui UPT BLU di bawah naungan BPSDMP. Selanjutnya adalah akuntabel yang dapat dilihat dari mundurnya beliau dari jabatan Direktur Jenderal Perhubungan Darat karena beliau merasa bertanggung jawab terhadap kemacetan di tol pada angkutan Natal dan Tahun Baru 2015. Lalu kompeten karena beliau memiliki kompetensi yang baik dalam bidang transportasi, terbukti dari riwayat pendidikan beliau sampai doktoral di bidang Transportation Planning and Policy di The University of Tokyo tahun 2002. Lalu juga harmonis dengan turun ke lapangan untuk ikut meninjau angkutan Natal dan Tahun Baru untuk menciptakan kondisi pelayanan yang kondusif. Loyalitas juga ditunjukkan beliau dengan menjalankan tugas dengan baik dan selalu menjaga nama baik instansi dan negara. Beliau juga adaptif dan kolaboratif terkait pengembangan SDM untuk mencapai kemajuan Indonesia dengan berkolaborasi bersama pemerintah dan perguruan tinggi lainnya seperti University of Leeds, UGM, UI, ITS, ITB, dan sebagainya. Selanjutnya adalah Dr. Kris Kuntadi, SE, MM, CA, CPA, QIA, FCMA, CGMA, CIPSAS, CFRA, ASEAN CPA, CHRMAK. Beliau adalah pegawai negeri sipil di Kementerian Perhubungan dengan pangkat pembina utama golongan 4E. Saat ini beliau menjabat sebagai Widya Iswara Ahli Utama di Kementerian Perhubungan. Sebelumnya beliau juga pernah menjabat sebagai Inspektur Jenderal Kementerian Perhubungan. Beliau juga aktif mengajar sebagai dosen di beberapa universitas. Core value yang dapat kita ambil dari Bapak Kris Kuntadi adalah berorientasi pelayanan yang dimana sebagai seorang pengajar, beliau selalu berupaya memberikan pengetahuan kepada mahasiswa serta masyarakat melalui perkuliahan dan menjadi pembicara di kuliah umum dan berbagai pertemuan. Beliau juga menerapkan sikap akuntabel dan kompeten serta harmonis dengan mengimplementasikan kompetensinya dalam penulisan buku Si Kencur yang menjelaskan bentuk-bentuk kecurangan dan pencegahannya dalam sistem birokrasi agar bebas korupsi, yang dimana hal ini menunjukkan sifat jujur dan integritasnya yang dapat berdampak kepada lingkungan kerja yang kondusif. Sikap jujurnya juga mencerminkan loyalitas beliau kepada dasar negara dan hukum dalam menjalankan tugas beliau. Sikap adaptif tercermin dari proaktif dan inisiatifnya untuk selalu belajar sehingga karir beliau dapat melesat dengan cepat ke puncak karir seorang PNS. Lalu dari buku Si Kencur,
beliau menunjukkan inovasi untuk menghadapi tantangan dalam birokrasi. Beliau juga adalah seorang yang kolaboratif di mana ia sering bekerja sama dengan banyak pihak untuk menerbitkan jurnal-jurnal ilmiahnya. Yang terakhir adalah Aimang Ayu Aulawi. Dia adalah seorang pegawai negeri sipil milenial di Kementerian Perhubungan dengan pangkat penata muda 3A. Beliau adalah seorang konten kreator yang aktif di sosial media dengan konten mengenai informasi dan tes sekolah kedinasan. Core value yang dapat diambil dari beliau adalah berorientasi pelayanan yang diiringi dengan sikap akuntabel, kompeten, serta harmonis, di mana dengan konten-konten beliau, dia dapat memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat terkait informasi tes masuk sekolah kedinasan. Di samping menjadi konten kreator, beliau juga tetap melaksanakan tanggung jawabnya sebagai PNS. Dengan konten-konten beliau banyak sekali membantu orang untuk belajar mengenai tes kedinasan termasuk saya dan teman-teman saya saat tes si pencatar Kemenhub. Beliau juga adalah ASN yang loyal dengan tetap menjalankan tugasnya sebagai ASN, berpedoman kepada dasar negara dan hukum. Sikap adaptif tercermin dari kreativitas beliau dengan konten-konten informatif yang menarik mengenai sekolah kedinasan. Beliau juga kolaboratif dengan sering berkolaborasi dengan taruna-taruna untuk berbagi informasi mengenai sekolah kedinasan. Itulah role model yang dapat dijadikan panutan untuk menerapkan core value ASN berakhlak. Semoga kita juga dapat senantiasa menerapkan nilai-nilai tersebut dalam bertugas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.